Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun saudaraku berada. Hari ini kita jumpa lagi dengan Bang Yos Tactical. Oke guys, Bang Yos Tactical seperti biasalah ya, yang selalu menyajikan video-video yang berkaitan dengan tactical outdoor, hunting, dan lain-lain. Nah, kebetulan hari ini Bang Yos di hadapan sudah hadir satu buah Glock 19 kaliber 6mm. Nanti Bang Yos akan mereview bagaimana caranya menggunakan Glock 19 kaliber 6mm. Di sini sudah ada Glock 19. Ini adalah Glock 19 Umarex, bukan Glock 19 klasikal ya. Glock 19 klasikal tuh beda lagi dengan Glock 19 Umarex. Nah, Glock 19 Umarex ini adalah produk Jerman. Dia ada sedikit perbedaan dari Glock 19 yang Umarex. Ini adalah unit Bang Yos pribadi. Jadi ini unit sudah dipakai, bukan unit baru. Ini unit sudah dipakai. Nah, ini adalah holster Black Hawk. Holster Black Hawk ini adalah holster ataupun sarung pistol yang digunakan di pinggang. Nah, cara menggunakannya ini dipencet sedikit tombol locknya ini supaya bisa ditarik. Nanti kita pencet sedikit baru bisa ditarik begini. Memasukkannya ini adalah ada slip di sini untuk dimasukkan, dikaitkan dengan ikat pinggang, baru nanti digunakan di ikat pinggangnya. Cara masukkannya, cara masangnya dimasukkan seperti ini sampai bunyi klik. Nah, kalau sudah bunyi klik nggak bisa lagi dicabut. Udah terkunci dia. Maaf, suaranya agak-agak suara gimana gitu ya. Nah, ini jadi bukannya seperti ini. Oke. Nah, ini masalah holster. Masalah holster sudah selesai. Yuk kita letakkan di samping. Nah, di sini kita akan sedikit berbicara tentang Glock 19. Perbedaan Glock 19 Umarex dengan Glock 19 klasikal itu ada beberapa perbedaan, yaitu kalau Glock 19 klasikal itu ada locknya, ada logo Glocknya di depan. Di slide-nya ini ada logo Glock, ini seperti ini, logo Glock. Juga ada logo Glock di gripnya, Nah, ini perbedaan Glock 19 klasikal dengan Glock 19 Umarex. Nah, Glock 19 Umarex dia ada logo Glock di slide-nya, di gripnya juga ada logo Glock di magazine seperti ini. Tuh. Magazine juga ada logo Glocknya ya, seperti ini. Tuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Nah, jadi di unit Glock 19 ini tidak ada kunci, tidak ada locknya, tidak ada kunci pengaman seperti halnya Beretta M84 ataupun WG321. Jadi tidak ada kuncinya. Jadi ini ketika sudah terisi gas, terisi peluru, dia langsung menembak, tidak ada kuncinya, tidak ada safety-nya. Berbeda dengan Glock 22 yang ada safety-nya di bawah sini. Nah, Glock 19 Umarex ada juga yang pakai kunci di bawah sini ya, ada locknya. Yang Glock 19 ini tidak ada ya, tidak kuncinya. Nah, jadi untuk membuka magazine
magazin Glock ini sama dengan unit-unit yang lainnya. Ada tombol di sini, tombol on off-nya untuk mengeluarkan magazinnya. Jadi kita tekan saja tombol on ini, maka dia akan mengeluarkan magazinnya. Nah, seperti itu. Dipencet ya, maka dia akan jatuh magazinnya, akan lepas. Magazin ini adalah tempat pengisian BB, ball bearing ataupun pelurunya. Jika penuh ball bearing ini berisi sekitar 10 atau 11 maksimalnya, maksimal ball bearing pelurunya. Jadi ini adalah peluru yang dilontarkan saat sudah diisi gas, maka peluru inilah yang melontar keluar. Oke, ini pelurunya, magazinnya. Dan untuk pengisian gasnya itu ada di dalam gripnya, di dalam gagang ini. Di dalam gagang ini, di dalam inilah letak gasnya. Jadi untuk memasang gasnya itu harus kita buka dulu penutup gagang ini, penutup gripnya ini. Caranya itu tadi, setelah dilepas magazin dilepas, maka kita buka penutup belakang ini. Nah, di sini ada kunci. Ini kunci gunanya untuk membuka pasang gasnya CO2 seperti ini. Kebetulan ini unit sudah terisi gas sudah lebih dari 10 hari. Jadi di dalam unit ini tidak boleh ada gas terpasang lama lebih dari 10 hari, karena disangsikan nanti akan membuat sealnya penyok di dalam sini. Dalam sini ada seal, itu namanya seal tusuk. Jadi kalau kita terlalu lama ada gas di dalamnya, itu nanti bisa membuat seal itu bisa mengeras. Jadi sebaiknya sebelum 10 hari itu sudah dilepas gasnya ini, habis atau tidak habis ya, untuk menjaga supaya unit tetap awet, sealnya tetap awet, jadi tidak gampang rusak, tidak gampang bocor. Jadi untuk itu kita lepas dulu ini, sebelum kita pasang gas yang baru, kita lepas dulu gasnya, tabung CO2 nya, dengan menggunakan kunci L yang sudah ada di gripnya. Nah, ini di sini ada lubang kunci L-nya. Jadi kita buka. Ya, kita buka perlahan ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Jadi nanti ini mungkin akan keluar gasnya karena masih ada gasnya. Jadi kita buang aja. Nah, mungkin tidak banyak gasnya. Kita buka secara perlahan. Dia jangan dibuka terus habis. Jadi perlahan gitu. Sedikit demi sedikit keluarkan gasnya. Itu adalah suara gas, suara CO2 yang keluar dari dalam unitnya. Ini adalah gas-gas sisa yang selama ini terpendam di dalam unit. Nah, itu tandanya sudah habis gasnya. Oke, setelah habis gasnya, maka kita lepaskan, kita keluarkan gasnya ya. Ini adalah tabung CO2 yang selama ini terpendam di dalam unitnya. Nah, ini adalah gas yang sudah berlubang. Karena gas yang sudah berlubang ini sudah tidak bisa terpakai lagi. Sudah jadi tabung kosong. Ya, ini sudah berlubang dia. Jadi kita buang. Kita ganti dengan unit yang baru. Dengan gas yang baru maksudnya. Ini adalah gas yang baru. Ya. Gas yang baru ini, satu kotak ini berisi 5 tabung. 5 tabung. Jadi kita ganti gas yang baru. Caranya seperti ini. Kita masukkan, ini belum berlubang, masih tertutup. Ini tandanya gas masih berisi penuh. Jadi di dalam tabung ini ada gas. Itulah tadi yang nantinya yang berfungsi untuk melontarkan peluru. Kita pasang ke posisinya. Kita kendorkan dulu. Oke. Kita kendorkan, kita pastikan ini posisinya tepat masangannya, jangan ada kemiringan, karena kalau ada kemiringan nanti bisa menyebabkan kebocoran. Jadi pastikan tidak ada kemiringan, kemudian kita kunci ke searah jarum jam. Kemudian setelah itu nanti ini kita putar secara kuat, secara refleks. Jadi nggak usah pelan-pelan, harus set gitu.
supaya gas yang ada di tabung ini keluar hanya sedikit saja. Jadi dia tidak banyak yang terbuang. Seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang karena perputaran kunci L ini, jadi dia ujung gas ini sudah tertusuk. Jadi dia sudah berlubang. Nah, sekarang tabung CO2 tadi yang tertutup sekarang sudah berlubang karena di dalam itu ada jarum sil tusuk yang berfungsi untuk menusuk ujung CO2, tabung CO2 tadi. Jadi sesudah tertusuk dia berlubang dan dia tertahan dengan baut L ini, sehingga dia gas sudah masuk di dalam unit ini. Gas sudah masuk di dalam chamber dan bertahan di situ. Nah, sekarang unit ini sudah bisa digunakan. Sudah bisa digunakan karena unit ini sudah berisi gas, berisi CO2 yang siap untuk ditembakkan. Ini adalah magazin yang sudah ada isinya. Nanti kita isi kembali, kita tambah ya. Yuk kita tambah, kita penuhin isi magazinnya. Seperti ini cara mengisinya. Oke. Nah, sekarang sudah penuh. Ini magazin sudah penuh, terisi. Itu lebih kurang berisi, dia ada 11 peluru full, 11 BB ball bearing. Nah, sekarang unit sudah terisi CO2 dan magazin sudah terisi BB full. Nah, ini jika dimasukkan magazin ini di dalam unitnya, maka ini unit sudah siap ditembakkan. Ya, apabila sudah dimasukkan, klek, sudah siap ditembakkan. Ini langsung menembak dia. Jadi tidak ada kokang, tidak ada slide di dalam Glock ini. Ini juga slide ini tidak maju mundur karena dia non blowback. Tidak blowback, dia tidak bisa maju mundur seperti unit aslinya. Ada juga unit yang bisa blowback, yang bisa maju mundur slide-nya ini. Jadi ini tidak, ini sudah berisi peluru, sudah berisi gas. Nanti kita review ke lapangan, keluar untuk mempraktekkan bagaimana cara menembakkan unit Glock 19 ini. Ya, jadi sekarang unit Glock 19 sudah siap pakai, siap ditembakkan. Oke. Untuk melihat suaranya, kita mungkin bisa kita keluarkan dulu magazinnya untuk melihat suara tembakannya ya. Ini seperti ini ya. Ini artinya dia unit sudah berisi peluru ya, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sudah siap ditembakkan. Glock 19 ini adalah merupakan replika dari aslinya, Senpi. Jadi ini bukan senjata api, ini adalah unit airgun. Airgun ini adalah alat olahraga. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan alat olahraga ini. Jadi untuk memiliki unit airsoft gun, airgun ini sebaiknya dilengkapi dengan kepemilikan KTA SKK. Ya, KTA seperti ini, kartu tanda anggota. Jadi ini adalah kartu tanda anggota kepemilikan unit. Nah, dia ada klubnya, ada klub menembaknya. Ini kebetulan Bang Yos bergabung di klub Tiger Track Sniper Class di tebing tinggi. Jadi itu adalah KTA kita. Ini sudah diterbitkan, sudah terdaftar di Kemenkumham. Itu ada Kemenkumham ya, ada izin Menkumhamnya. Jadi klub ini sudah terdaftar di Kemenkumham. Jadi kita tidak sembarangan mengeluarkan KTA ini. Ini adalah KTA. Jadi setiap pemilikan unit ini harus dilengkapi dengan KTA SKK. SKK ini adalah surat keterangan kepemilikan unit. Jadi di dalam SKK ini ada butir-butir atau ada aturan-aturan, peraturan-peraturan cara menggunakan unit airsoft airgun. Jadi supaya terarah kepemilikan unitnya, tidak sembarangan menggunakan unitnya di pasaran.
Tujuannya adalah setiap pemilik unit itu harus bertanggung jawab dengan unit yang dimilikinya. Jadi unit apapun yang dimilikinya itu tidak boleh disalahgunakan, karena pada intinya unit airsoft gun, air gun ini adalah alat olahraga. Jadi tidak boleh digunakan untuk tindakan kriminal, tindak untuk begal, untuk mencuri, merampok atau segalanya. Jadi ini adalah alat olahraga, cuman tidak boleh disalahgunakan apapun ceritanya ya, apapun alasannya. Jadi ini adalah alat olahraga, tidak boleh disalahgunakan. Jadi ini adalah KTA, ini SKK-nya. Ini adalah logo Tiger Track Sniper Class ya, logonya. Jadi dimanapun Anda berada, bila menemukan logo seperti ini adalah logo dari klub menembak Tiger Track Sniper Class yang ada di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, di bawah kepemimpinan Danyon Tebing Tinggi. Jadi itu adalah sedikit bocoran mengenai kepemilikan unit airgun yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh menggunakan airgun ini untuk hal-hal yang dapat merugikan. Jadi ini adalah alat olahraga yang resmi boleh digunakan oleh orang-orang tertentu. Jadi tidak boleh digunakan untuk keperluan kriminal. Jadi demikian tadi sedikit review mengenai unit airgun. Jadi nanti kita akan jumpa di luar bagaimana cara menggunakan Glock 19 ini agar aman ya. Oke guys, yuk kita lanjutkan tes tembak Glock 19 kaliber 6 mm di sini. Magazin sudah terisi full 11 BB. Oke, ini unitnya. Kita pasangkan saja ya magazin di unitnya. Oke, sekarang unit siap tembak. Kita nanti akan tes tembak itu. Yuk kita cek dulu ya. Ini adalah sasaran tembak kita. Sasaran tembak nih. Nah, ini adalah plat-plat besi yang sudah pernah ditembak. Ini memang khusus untuk latihan. Sebetulnya biasanya bulat, tapi karena ini saya buat sendiri. Kalau di latihan tembak sana di Brimob bulat bentuknya. Ini saya buat kecil, lebih kecil dari yang biasanya supaya lebih greget untuk menembaknya ya. Kita mundur ke belakang, kita kasih jarak lebih kurang 7 meter untuk airgun. Jadi kita nanti posisi tembak di sini ya. Jadi kita letakkan kamera di sudut sini supaya bisa terlihat targetnya dengan jelas. Oke, kita letakkan di sini ya. Ya. Oke. Sekarang unit siap digunakan dan kita mulai saja tes tembak ya. Oke guys, itu dia 11 target sudah tembak jatuh menggunakan Glock 19. Yuk kita cek dari semua target yang jatuh ini. Itu dia targetnya, udah besar. Nah itu tadi sedikit penjelasan ataupun tutorial ataupun informasi ataupun cara tembak menggunakan baret Glock 19
upgrade ya. Jadi Glock 19 ini adalah merupakan salah satu unit yang laris di pasaran. Cara menggunakannya tidak boleh sembarangan, karena Glock 19 ataupun unit-unit airgun ini adalah merupakan alat olahraga. Jadi selama kita menggunakan airsoft ini, kita tidak boleh jari kita berada di triggernya ini, tidak boleh berada di trigger. Jadi posisi tangan kita harus selalu berada di ujung trigger ini ataupun di luar safety-nya ini. Tujuannya apa? Mungkin ketika kita waktu berjalan, kalau kita posisi di sini, kita berjalan, bisa saja dia tertarik triggernya dan dia bisa menembak dan bisa melontarkan peluru. Itu berbahaya karena bisa saja itu waktu tertarik ini kena teman ataupun apapun yang ada di sebelahnya. Jadi posisi menembak kita juga harus posisi di bawah. Ketika berjalan itu dia berada di bawah. Ini. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh ditodongkan. Jadi posisi harus berada di bawah. Itu safety, supaya aman, supaya terhindar dari cedera. Jadi dalam menggunakan unit ini kita juga harus safety. Tidak boleh ada hal-hal yang bisa merugikan ataupun membahayakan orang lain ataupun orang-orang di sekitar. Jadi itu tadi sedikit informasi tentang Glock 19. Untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin memiliki unit ini, dibolehkan, tapi harus mengikuti protokol safety yang ditentukan, karena ada aturan-aturan cara menggunakan unit airsoft ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.